Sang ayah arsitek ini sangat kejam. Dia terkunci putrinya dalam dinding yang tertutup. Gadis ini dengan susah paham mulai berteriak. Tapi dia berteriak sampai tenggorokannya terkoyak dan tidak ada jawaban dari ayahnya. Sebentar lagi beton mulai dituangkan ke dalam dinding. Gadis ini dengan putus asa berteriak tapi tidak berguna. Dengan cepat dia ditelan oleh beton. Bahkan ketika dia meninggal, dia bahkan tidak memikirkannya. Ini adalah rencana ayahnya yang telah ditentukan. 15 tahun kemudian, seorang gadis pergi rumah kuno yang aneh ini. Dia adalah seorang arsitek yang mengkhususkan diri dalam studi rumah-rumah kuno bernama Mari. Kali ini dia datang untuk mengukur tekstur rumah kuno ini. Kemudian dia dipilih cara yang sesuai untuk menghancurkan rumah ini. Tapi baru masuk, dia sudah menemukan sebuah ikon yang aneh. Mari angkat tangannya untuk menyentuh. Saat ini seorang wanita keluar. Dia adalah seorang manajer rumah ini. Manajer juga memiliki seorang putra bernama Jimmy. Untuk mudah pekerjaan, Mari memutuskan untuk tinggal di sini sementara. Jimmy membawa Mari ke kamar tidur. Sebelum pergi Jimmy mengatakan dengannya, tidak pernah pergi ke lantai ke-8 dan teras. Pada malam, Mari dengan santai berendam tubuhnya di bak mandi. Tiba-tiba sebuah suara yang aneh sedang memanggilnya. Dia segera bangun. Letakkan telinganya dengan hati-hati untuk mendengarkan tetapi suara telah menghilang. Setelah selesai mandi, Mari kembali kamar. Menemukan lemari samping tempat tidur memiliki gambar gadis kecil. Tapi gadis kecil ini adalah orang yang 15 tahun yang lalu ditelan oleh beton. Mari tidak tahu tentang hal ini. Kebesokan hari Mari menyadari bahwa struktur rumah ini memang bermasalah. Dimensi dinding yang diukur sebenarnya jauh dari gambar desain. Jadi rumah ini sangat aneh. Untuk klarifikasi, Mari pergi ke lantai ke-8. Di dalamnya dia menemukan sebuah buku. Di dalamnya ada potongan model majalah seksi. Tapi halaman berakhir buku ini ditulis dengan cinta dan kekaguman untuk Mari. Pemilik buku ini adalah Jimmy. Kali tes ini tidak memiliki petunjuk yang berguna sama sekali. Karena untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah, Mari ke kota. Melalui komputer, dia menemukan bahwa bangunan ini tidak sederhana. Ternyata rumah ini sudah terjadi 16 kasus pembunuhan. Itu termasuk arsitek. Dokumentasi menunjukkan bahwa arsitek sudah mati. Tapi Jimmy pernah bilang dengannya arsitek masih hidup. Jadi di mana adalah kebenaran? Mari segera bertanya Jimmy. Jimmy bilang bahwa Jimmy tidak menipunya. Jika Mari tidak percaya, pada malam dia bisa mencuri kunci. Kemudian membawanya untuk memeriksa. Dekat malam, Mari menemukan. Ternyata dalam rumah ini, selain manajer dan putranya, bahkan ada seorang wanita tua hidup di sini. Wanita tua itu memberikannya sebuah buku tentang sejarah rumah ini. Setelah kembali kamar, dia dengan hati-hati membaca buku. Sebuah prasasti di sana dia merinding. Dalam buku tertulis bahwa ketakutan dan kematian orang dapat memperpanjang umur arsitektur. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menjadikan manusia sebagai pengorbanan yang dilemparkan ke dinding. Mari membaca untuk memasuki roh. Ketukan di pintu tiba-tiba berdering. Ternyata adalah Jimmy. Dia dengan hasil mencuri kunci di lantai ke-8. Sekarang akan menjawab pertanyaan Mari. Baru pergi Jimmy baru bercerita tentang kisah rumah ini. Arsitek bangunan ini adalah orang sangat aneh. Dia bukan karena uang, tapi demi membuat legenda kuno. Saat bangunan rumah ini dibangun, pemilik apartemen di sini terus-menerus hilang. Sampai hilangnya seorang gadis kecil menjadi perhatian polisi. Gadis kecil ini adalah putri arsitek. Polisi menemukan di seluruh rumah ini. Akhirnya dalam dinding kamar gadis kecil ini menemukan mayatnya. Pada saat bersamaan, di kamar-kamar yang lain polisi menemukan 15 mayat. Mayat-mayat ini semuanya menemukan di kamar arsitek. Kemudian lantai ke-8 menjadi daerah terlarang. Arsitek menghilang. Semua hal yang terjadi bangunan ini menjadi teka-teki. Untuk memperjelas rahasia bangunan, Jimmy membawa Mari ke lantai ke-8. Mereka membuka pintu besar lantai ke-8 yang aneh. Dalamnya sangat gelap. Jimmy mengatakan dengannya, disinilah gadis kecil itu dikubur hidup-hidup. Terdengar bahwa seluruh wajahnya ditutupi dengan beton. Tapi ayah Jimmy juga salah satunya dalam 16 mayat ini. Ibunya baru hamilnya. Ayahnya sudah terbunuh. Sejak itu, dia dan ibunya selalu hidup dalam bangunan ini. Saat ini si anjing Jimmy tiba-tiba menggonggong. Mari mendengar suara dan pergi ke depan.
Di dinding ditemukan potret arsitek. Pada saat ini, Jimmy tiba-tiba mengucapkan kalimat aneh. Mungkin dia sedang bersembunyi di belakang dinding. Selanjutnya Jimmy ingin pergi. Mary mengejarnya. Tiba-tiba di belakang ada bayangan hitam muncul. Jimmy mengambil kesempatan ini dan pergi. Mary dengan takut memegang senter dan perlahan ke depan. Pada saat kritis, senter rusak. Dalam kegelapan seorang gadis kecil memanggil nama Mary. Kemudian menyanyi lagu yang horor. Mary takut banget. Saat ini Jimmy muncul dan membawanya keluar. Setengah malam Mary bangun dan masuk ke toilet. Melihat ke cermin, dia perhatikan bahwa lukisan di dinding terus bergetar. Mary taruh gambar itu. Tanpa diduga bahwa di lubang dinding mulai mengalir cairan berwarna merah. Mary gunakan tangan untuk menutupi lubang itu. Tiba-tiba mengulurkan tangan dari dinding, tangan hiruk-pikuk meraihnya. Menunggu Mary sekali lagi bangun. Dia sudah terkunci dalam sebuah dinding tertutup. Ada juga beton yang meleleh di keempat sisinya. Mary terus membenturkan tangannya ke dinding berteriak minta tolong. Hingga saat dia ditelan oleh beton. Ternyata ini hanya mimpinya yang buruk. Sejak dia tahu kisah bangunan ini, kapanpun dia juga merasa bahwa di sini penuh suasana yang aneh. Ada seseorang yang memantau setiap gerakannya. Ternyata adalah pacar Mary. Dia membawa kisah bangunan ini bercerita untuk pacarnya. Dua orang baru pergi ke lantai ke garis bawah 8. Segera terdengar manajer berbicara sendirian dengan lubang di dinding. Menunggu si manajer pergi, Mary dan pacarnya masuk. Dua orang memeriksa sebentar. Menemukan sebuah jalan yang rahasia. Dalamnya penuh sampah dengan sangat bau. Tiba-tiba si manajer masuk. Dia bilang ini hanya tempat mengandung sampah. Ternyata seorang wanita ini bukan manajer bangunan ini. Suaminya adalah seorang penulis. Tahun itu, arsitek menipu mereka ke sini. Katakan bahwa bisa membiarkan suaminya menyelesaikan novelnya dengan tenang. Tapi tanpa diduga tidak lama kemudian, suaminya sudah bermasalah. Karena tidak ada tempat untuk pergi. Dia hanya bisa melahirkan anak lalu hidup di sini. Pacar Mary merasa tidak aman ketika hidup di sini. Mary memutuskan untuk memindah ke tempat lain pada pagi kebesokan hari. Tapi pada kebesokan hari, hal yang aneh sudah terjadi. Mary dan pacarnya sedang berguling bersama. Jimmy bersembunyi di kamar samping dan sangat cemburu. Pada malam itu, Mary sudah merasa ada apa yang tidak benar. Tapi pacarnya terlalu antusias. Mary juga tidak peduli banyak. Sampai pagi kebesokan hari. Dalam kamar mandi mengalir sebuah genangan darah. Dia mendorong pintu untuk melihat. Menemukan bahwa si anjing milik Jimmy mati dalamnya. Mary dengan buru-buru menulis tulisan untuk melaporkan atasannya. Sangat memohon agar bangunan ini dihancurkan. Kemudian saat dia mengemasi tasnya dan hendak meninggalkan tempat sialan ini, Jimmy datang ke pintu. Dia datang untuk memberinya cetak biru gedung ini. Mary menemukan. Sang arsitek bangunan ini terinspirasi oleh piramida. Ada skor tertinggi. Mary menebak bahwa tempat paling tinggi pasti adalah lantai ke-8. Di sana pasti ada kuburan. Karena untuk memastikan ada cukup cahaya, jalan pasti di atap. Jimmy mengatakan biarkan dia ke atas dulu. Kemudian Mary dan pacarnya juga naik ke atap. Itu benar-benar seperti yang dia harapkan. Di sini ada sebuah lubang besar. Di setengahnya ada sebuah lubung hitam besar. Mary memanjat ke bawah dalamnya. Menemukan hadiah yang diberikan Jimmy kepadanya. Pacarnya merasa di sini sangat aneh. Tariknya untuk pergi. Tiba-tiba di lubang hitam terdengar teriakan minta tolong Jimmy. Mary berpikir bahwa orang di tas harus tarik dua orang di bawah naik. Tapi beratnya lebih ringan. Untuk biarkan menyelamatkan Jimmy, pacarnya mengikat tali ke kaki Mary. Dia perlahan melepaskan tali itu. Mary dengan perlahan turun. Tali setengah jatuh. Pacarnya itu terkena panah. Darah segar memercik ke wajah Mary. Sesaat dia takut dan jatuh ke lubang hitam. Hingga dia sekali lagi bangun. Menyadari bahwa dalam lubang hitam ada seorang pria. Orang ini adalah arsitek bangunan ini. Juga adalah seorang ayah mengubur putrinya hidup-hidup di dinding. Dia berpikir menggunakan nyawa manusia sebagai pengorbanan. Maka bangunan ini akan dilestarikan selamanya. Arsitek karena membunuh suami sang manajer. Jadi selalu dikurung olehnya selama 15 tahun. Saat ini Jimmy muncul di atas. Ternyata ini adalah perangkapnya.
Dia melempar ke bawah Mari sebuah kertas. Dia selalu suka Mari. Karena cemburu dia dan pacarnya tidur bersama. Jadi baru membunuh anjingnya untuk mengancam Mari. Saat ini hujan ke bawah. Air hujan perlahan menyapu tanah. Perlahan sebuah wajah manusia muncul. Orang ini adalah pacar Mari. Melihat pacarnya sudah menjadi mayat, Mari dengan sakit menangis. Saat ini, sang arsitek memukul pingsan Mari dengan satu pukulan. Di luar tim pembongkaran telah tiba. Mari juga bangun. Menyadari bahwa arsitek sedang menggali lubang. Mari tahu bahwa dia ingin mengubur Mari. Mengambil waktu arsitek tidak perhatian. Mari berjuang bebas dari tali. Ambil batang besi dan bersiap untuk menusuknya. Juga pada saat bersamaan tim pembongkaran juga bersiap selesai semuanya. Arsitek tahu karyanya akan dihancurkan. Dia menyuruh Mari membunuhnya. Dia ingin tidur selama 1000 tahun di gedung ini. Mari dengan pelan-pelan tidak bertindak. Tapi dia seperti Master Genjo, menggerutu tanpa henti. Mari marah dan ditikam sampai akhir hidupnya. Arsitek jatuh pada lubang yang dia baru menggali. Beton mulai mengalir masuk. Dia akan selamanya tenggelam dalam pekerjaan. Orang-orang di rumah dievakuasi. 3 menit kemudian akan memicu detonator. Bahkan akhirnya Jimmy tidak tahan dengan hati nuraninya yang tersiksa. Mengabaikan protes ibunya, menyerbu ke dalam gedung. Tim pembongkaran juga berhenti rencana. Jimmy naik ke atap bangunan. Melihat Mari jatuh ke bawah. Jimmy juga melompat ikut. Dia ingin pergi bersama Mari. Untunglah Jimmy dan Mari semuanya sudah menyelamatkan hidup. Bangunan yang penuh dosa ini. Akhirnya seperti harapan arsitek. Dilestarikan lagi. Menjadi sejarah.